Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai Pak Dirjen, Pak Yusharto, senior kami. Beserta rombongan ada Bu Direktur dan semuanya teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, dari Dirjen Bina Bangda, Bina Pemerintahan Desa. Yang kami hormati General Manager dari Pertamina ya, untuk wilayah 3, wilayah 4, Pak Putut beserta juga jajarannya. Kemudian yang kami hormati sahabat kami di Legislatif, Mas Moro, Ketua Komisi A, ini yang membidangi pemerintahan, dan juga ada pemerintahan desa, yang sama-sama masih muda ya Mas. Beliau dari Dapil 2 ya Mas, Dapil 2. Kemudian yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, teman-teman TNI Polri, Pak Camat, dan khususnya Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Pak Kades Planjan, serta yang kita banggakan tadi Pak Daryono, Ketua BUMDes. Ini kalau ada 269 seperti Pak Daryono, saya yakin desa di Cilacap maju semua. Izin Pak Dirjen nih. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap, jujur hari ini ke Planjan dengan bangga ingin kami ya Planjan ini menjadi pilot project. Walaupun ada beberapa desa yang sudah maju berkembang BUMDesnya, tapi yang ini kami lihat semangatnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Daryono ini luar biasa sekali. Jujur kami apresiasi cara berpikirnya Pak Daryono luar biasa. Bagaimana nyari duit buat desa melalui BUMDes. Ketika terjalin endingnya kerjasama antara BUMDes dengan Pertasop serta dengan mitra, ini yang diuntungkan yang pertama masyarakat untung. Untungnya menjadi pelayanan ibaratnya penjualan BBM menjadi dekat. Yang kedua, BUMDesnya otomatis untung, bisa menghidupi banyak orang yang di kepengurusan BUMDes, dan juga pemerintahan desanya untung karena tadi kurang lebih 7 juta. Ini tadi menyampaikan 2.300 masih kurang, pengen nambah 1 modular lagi nih. Saya yakin boleh nggih. Walaupun ketentuannya diatur karena memang jalur sini ini jalur alternatif ketika orang dari wilayah Cilacap bagian barat mau melanjutkan ke wilayah timur. Ini kalau harus ke Tugulilin dulu itu tambah jauh, bensinnya tambah banyak. Lah motong ke sini, nah di sini kok ada pelayanan ibaratnya Pertasop. Ini tentunya ya potensi sangat sekali. Oleh karena itu otomatis tadi PADes-nya bertambah. Terus yang selanjutnya manfaat lagi bagi Pertamina, ya otomatis semakin banyak tersalurkan. Ya, semakin banyak tersalurkan produknya yaitu BBM yang non subsidi ke masyarakat. Terus pemerintah daerah apakah diuntungkan? Diuntungkan. Kalau pemerintah desanya semakin mandiri, pendapatan asli desanya semakin meningkat, jujur kami seneng karena apa? Setidaknya kemandirian untuk membangun desanya itu lebih. Jadi tidak apa-apa minta bantuan ke pemerintah itu. Itu untungnya. Terus yang selanjutnya bagi pemerintah pusat tentunya juga untung ya. Ke depan ketika melihat desa seperti Planjan ini, terus kemudian nanti semakin desa semakin mandiri, ya kemungkinan nanti ya dananya otomatis sedikitnya berkurang karena memang progres kalau berbicara bantuan ke wilayah itu progresnya istilahnya minus growth atau tumbuh tapi berkurang. Harapannya dipancing oleh dana desa yang besar dari pemerintah pusat, itu harapannya agar desa ini kemudian menggali lebih dalam potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing. Yang paling tahu persis potensi di desa nggih Pak Kades dengan seluruh perangkat desanya, dengan BPD-nya. Apa yang bisa dijadikan uang? Tadi luar biasa. Pertasop ini sudah jelas. Tadi ternyata ada sarana olahraga. Kalau nggak salah saya pernah badmintonan di Planjan, ya, di belakang di gor di sana. Nanti kapan-kapan bikin turnamen ya. Nanti saya ikut.
Terus lagi yang lain tadi mau mengembangkan di sini ada nanti PO Bus bisa masuk ke sini. Tentunya itu luar biasa. Apalagi tadi kerjasama dengan Asyap, salah satu aplikasi lokal ini yang mulai lagi berkembang. Ternyata nanti ada sharing profit Pak Dirjen kepada desa ketika memanfaatkan. Saya pernah memberikan masukan input ke pengelola Asyapnya untuk bisa nanti menjadi apa istilahnya kurirnya. Misalnya begini. Ada orang mau membutuhkan surat apa keterangannya, cukup dari rumah buka aplikasi, nanti kemudian kalau mau diambil sendiri silahkan datang sendiri, kalau tidak bisa memanfaatkan aplikasi ini, terus kemudian sinergi dengan orang yang punya kendaraan, didaftarkan nganter, biayanya silahkan, ini untuk manfaatnya untuk masyarakat, jadi ada Gojeknya lokal. Jadi nggak perlu lagi nanti ke desa diantar, silahkan pakai aplikasi, untuk membutuhkan surat apa saja pelayanan administrasi yang ada di desa. Pernah kami sudah dorong masukan seperti itu untuk Asyap untuk bisa bersinergi. Terus yang selanjutnya ingin kami sampaikan, matur nuwun kepada Pak Kades, ini Pak Camat matur nuwun bimbingannya untuk bisa pelanjan ini bisa luar biasa. Kami mewakili Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Cilacap dengan harapan Pertamina yang melalui sales branch manajernya untuk bagaimana sebagai distributor yang diberikan kewenangan untuk mendistribusikan produk-produknya Pertamina, ya harapannya bantu kami, tidak hanya di Pelanjan. Di Cilacap sudah kurang lebih 60, yang terrealisasi sudah 40, 13 dalam proses, karena kami memiliki tanggung jawab untuk mensupport programnya Pak Dirjen, 10.000, ya terus bantu kami. Insya Allah nanti Pak Putut, kami akan bantu untuk setiap kesempatan tak ceritakan Pelanjan itu menjadi sukses story kaitannya dengan kerjasama Petasop. Betul sekali, kalau Sukul punya modal sendiri, alokasikan penyertaan modal dari APBD. Kalau modal sendiri itu luar biasa keuntungan. Kalaupun tidak bisa bermitra, saya setuju Pak Daryono tadi sampaikan, bermitralah. Jadi jangan hilang kreatif, orang ada duit, ya bagaimana mencari orang pemodal, nanti sharing modal. Walaupun keuntungannya kecil, nanti lama-kelamaan, syukur-syukur nanti konsepnya begini. Ada namanya pengendalian pokok modal. Jadi saya sih belum tahu persis konsep kerjasama. Ada pengembalian pokok modal ke investor, misalnya jangka waktu 10 tahun. Jadi 10 tahun lunas, nanti keuntungannya sudah berbalik besar untuk BUMDes sendiri. Gitu. Jadi harapannya sudah, jadi yang ngasih keuntungan, profit sharingnya, ada juga pembagian pengembalian modal, itu insya Allah ya kayak utang ke bank lah, itu nanti bisa manajemen bagus. Kali lagi terima kasih Pak Daryono, Pak Kades, semuanya Pelanjan luar biasa, dengan bangga nanti akan kami ceritakan ke seluruh ke 269 desa untuk supaya belajar ke Pelanjan. Kalau mau belajar entrepreneurship desa ya ke Pelanjan, bagaimana nanti desa bisa mandiri memilih penghasilan sendiri. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Pak Arifin, insya Allah kita siap nggih nanti memfasilitasi teman-teman desa yang lain. Pak Putut nggih dibantu. Mas Deka sih selama ini aktif sekali, untuk kooperatif sekali, komunikatif sekali untuk membantu kami mensukseskan ini sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk mensukseskan program Pak Menteri ataupun program Pak Dirjen. Terima kasih surat ataupun segala hal yang diberikan kemudahan untuk mendukung ini. Jadi ketika ada perizinan yang agak susah-susah dengan adanya surat dari Pak Menteri gitu, setidaknya bukan sih menyalahi aturan, cuma percepatan. Karena Pak Presiden menyampaikan apa segala percepatan. Nantinya dalam artian perizinan nanti bisa menyusul. Mas Moro bantu kami nanti mungkin di wilayah barat yang ada potensial, di wilayah jenengan ataupun yang lain. Ini salah satu untuk mewujudkan kemandirian desa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih warga masyarakat nggih. Dukung terus Pak Kadesnya, dukung terus BUMDesnya. Dengan begitu nanti ada tercipta kemandirian desa dan nanti Pelanjan tidak menutup kemungkinan menjadi pilot project dan tempat belajarnya desa-desa yang sukses untuk entrepreneurship. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.